Pergi mondok saya jalan kaki kan. Kemana itu? Ke Manunjaya. Oh, dari sini? Iya, jalan kaki. Bukan sehari 2 hari kan Berapa bulan? Hitungannya kalau saya hitung-hitung habis sendal 5 pasang. Beneran jalan? Karena manusia lahir ke dunia itu diiringi dengan masalah gitu kan, diiringi dengan kebutuhan, sebetulnya bukan masalah, kebutuhan. Dan itu kan maaf ya, kebetulan manusia itu tidak pernah cukup teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Saya doakan mudah-mudahan ini menjadi pahala amal jariah buat teman-teman sekalian. Dan hari ini saya akan ikut kegiatan sebuah komunitas sosial yang bertempat di Islamic Center Karawang, yaitu kegiatannya adalah distribusi beras, katanya distribusi beras ke pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Karawang. Dan Masya Allah ya, menurut saya mereka ini bisa mengumpulkan infak atau sodako dari masyarakat Karawang. Per bulannya itu mereka bisa mengumpulkan 8-10 ton beras yang nantinya akan didistribusikan setiap bulannya ke pondok-pondok pesantren yang ada di sekitaran Karawang. Dan ini sasarannya adalah pondok pesantren yang memang pondok pesantren yang tidak berbayar, di mana di dalamnya ada santri-santri yatim dan santri-santri duafa. Jadi untuk kebutuhan berasnya para santri tersebut dikirim oleh komunitas ini setiap bulannya. Bagaimana kegiatan dan keseruannya nanti kita lihat di sana. Oke, nanti sekarang kita langsung jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kita hari ini lagi bongkar ya buat nanti kita bersama teman-teman relawan yang lain. Nanti kita akan turunkan dulu dari truknya. Setelah itu kita akan muat ke mobil. Nanti akan kita kirim lagi ke pondok-pondok. Oke, mungkin nanti sampai ketemu di pondok ya. Kita akan kirim lagi di sana. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pondok pertama. Ini adalah pesantren Miftahul Huda. Nanti kita akan ngobrol sama santri, mungkin sama kayaknya. Ayo kita langsung aja ke sana. Nah, rumah sate keluar ya Kang ya. Tergolongkan murah kali itu di Hunda untuk salam dikasih. Oh, murah kali di itu. Oh, kan harus. Jadi sama Ustaz Nana nama satu alumni, Pak. Ustaz apa Nana? Paling Nana. dekat itu. Nana, ya. Iya. Satu alumni. Miftahul Huda apa yang Miftahul Huda? Itu ya berarti apa tuh yang di Tasik itu namanya? Miftahul Huda. Manunjaya ya. Alumni sana kok Ustaz? Kalau kebutuhan biasanya Kebutuhan Beras. beras santri ya. Alhamdulillah nyala muncul dari pertama kan hari tadi 2 harian ya, hari tadi pertama sakarung ya harus cukup tahu nama gitu kan. Sebulan itu teh Bos. Sebulan. Berapa karung? 3 Karung karung teh pas lah sebulan. Pres itu di luar dari keluarga saya sih. Nah, maksudnya kan keluarga saya itu banyak, ada 9 anak kan. Itu dia baru buat santri aja gitu ya, belum pengurus sama itunya, gurunya. Gitu, maksudnya nggak ngambil dari mari teteh gitu. Jadi ngambilnya itu kalau pengurusnya kita punya apa namanya ya, simpanan padi sendiri. sebenarnya kita tuh bukan, kalau tujuan utamanya mah ingin sekali mencukupi kebutuhan santri. Sampai sekarang mungkin Allah mengizinkan karena
Ya kalau menurut kita sih sebenarnya dengan beras ini sih belum cukup lah buat pondok ya. Jadi mau doanya aja biar nanti kita perolehan berasnya bisa naik terus, bisa nanti lebih banyak lagi. Mungkin tujuan utama target kita sih sebenarnya biar sebulan itu nggak usah beli beras lagi lah gitu. Pondok, semua pondok yang sudah bermitra dengan Gerakan Infak Beras itu jangan sampai beli lagi beras di luar lah. Insya Allah kita mau cukupin gitu kan. Kita sombongnya seperti itu, Pak. Bukan sombong, menurut saya itu adalah iman. Doa. Iman itu cita-cita himatul aliyah. Himatul aliyah itu cita-cita yang tinggi dalam kebaikan. Jadi setiap manusia itu kan, maaf ya, kudrat manusia itu tidak pernah cukup kudrotilah, kudrotnya dari sananya memang tidak pernah cukup. Dikasih 1 gram emas ini nggak akan cukup. Dia minta segenggam lagi, jadi 2 genggam nggak cukup, pengennya diraup kabeh. Kalau dia diraup nggak cukup, raup gunung emas pun tidak cukupnya. Itulah kudrat manusia. Nah, kudrat bawaan tersebut tinggal kita mengarahkan, karena di diri kita itu ada sebenarnya syahwat. Nah, syahwat itu kan ada syahwat itu terbagi-bagi. Ada terbagi-bagi, ada syahwat lawamah, syahwat yang kurang baik, hobiah gitu kan. Nah, tadi kita mengarahkannya ya, karena kita ini adalah makhluk manusia yang diciptakan sama Allah. Jadi tadi tipikalnya berbeda-beda. Nah, kalau para aulia Allah itu mungkin makomnya udah beda dengan kita gitu kan. Nah, kita sendiri yang kesehariannya ini boleh dikatakan tidak akan terlepas daripada kebutuhan hidup. Contoh, maaf ya, kebutuhan hidup itu kadang-kala seringkali disalahartikan sama kita, dilarikannya dalam masalah. Padahal itu kebutuhan hidup sebetulnya, karena manusia lahir ke dunia itu diiringi dengan masalah gitu kan, diiringi dengan kebutuhan sebetulnya, bukan masalah, kebutuhan kan. Nah, karena mungkin salah arti jadinya sebetulnya masalah. Dan kalau kita ingin keluar dari masalah itu harus kitanya juga keluar. Tadi keluar dari dunia ini, mati lah baru selesai masalah dunia. Seperti itu. Nah, sedikit cerita tadi akan tanya tentang kebutuhan pasokan beras ya, terutama untuk pesantren kita ini. Awal mula kita belum kenal sama Kang Haji Dani sama tim dan kru yang lainnya. Jauh sebelum itu ya kita betul-betul memandiri kan. Jujur, walaupun saya asli Karawang dan Karawang itu tersohornya lumbung pareknya, lumbung padi. Pak Ustadz, sekarang mau udah enggak? Makanya kan katanya sangat ironis sekali kalau boleh dikatakan seperti anak burung yang mati di lumbung padi dengan kelaparan. Ya karena memang saya tidak diwariskan harta, apalagi petakan sawah sama orang tua, cuma saya diwariskannya itu waktu itu cuma doa, saya minta izin untuk pergi, bahasa sininya itu mondok kan, gitu kan. Pergi mondok saya jalan kaki kan. Kemana itu? Ke Mangunjaya. Oh, dari sini? Iya, jalan kaki. Tasik. Ya, karena emang saya nggak tahu Tasik itu di mana, apalagi pondok pesantrennya. Tasiknya saya nggak pernah tahu. Jangan kan Tasik Karawangnya saya nggak tahu. Kota Karawangnya saya nggak pernah tahu. Uber lah. Iya, betul. Kalau kata kurang pergaulan, betul. Padahal saya pada waktu itu saya sudah mengenyam pendidikan madrasah aliyah. Cuma di daerah sini? Iya, dari Batu Jaya, pada saat di Batu Jaya pada waktu itu. Jadi saya ingin pesantren, jadi saya jalan kaki. Hitungannya bukan sehari 2 hari kan. Berapa bulan? Hitungannya kalau saya hitung-hitung habis sendal 5 pasang. Masya. Beneran jalan Ustaz? Jalan. Nggak nge-BM gitu? Itu Bonceng mobil. kita pernah naik kereta kan. Cuman saya dibawa lari kreo apa nama ujung dari kereta itu di mana, daerah Jawa itu kreo apa nama itu? Ini kelewatan pokoknya mau ke daerah kecil Cilacap sana. Korea apa? Roya bukan kreo ya, Roya kalau Banten. Nah itu Paham. Orang sama nyasar ke sini. balik lagi jalan lagi. karena memang kita posisi udah nggak ada uang. Berarti naik kereta dari? Saya nggak tahu terminal dari stasiun yang mana. Jelas saya naik kereta dalam kondisi perut lapar, haus. Saya nggak pernah beli air gini. Jadi saya itu cuma di musola, minum itu keran musola bu, teh. Nah jadi bahasa tadi itu nama saya punya uang pada waktu itu tinggal 90.000. Tahun berapa Pak Ustaz?
9 berapa ya? 97 98 ya. 98-an. Masih KRD berarti masih. Iya, pakai yang Kereta. kartunya juga dicekruk gitu. Ah, iya. Nah itu saya nggak punya kartu, ya asal ada A dan itu saya masuk ke WC. Nyebut ya. Kucingan ya. Kucingan sama petugasnya. Seperti itu. Nah, ya jadi singkat ceritanya saya dimandatkan sama guru pada waktu itu belum ada handphone kan. Iya, betul. Jadi cuma adanya itu surat menyurat. Dititip sama guru, saya disuruh nitipin surat ke daerah Cilacap, kecamatan Karangpucung kan. Karangpucung, Cilacap, Karangpucung. Di sana saya nganterin surat ke ada satu pondok pesantren sana yang muridnya lumayan banyak. Saya anterin surat di sana. Ini udah sekian lama di pesantren ya. Udah di Manonjaya udah lama. Udah lama. Jadi saya ceritanya itu udah kesana kemari baru ketemu tuh pesantren Manonjaya. Karena yang dirujuknya itu sama saya, sama yang ngasih tahu saya itu nama kiainya juga salah. Ya Bukan Allah. itu. Pesantrennya juga, kalau pesantren betul Manonjaya ternyata Banyak. di tahun itu ribuan di Tasikmalaya. Oh. Saya kesini, ini bukan. Saya tanya kayaknya bukan ini gitu kan. Kayaknya ini. Oh mungkin katanya yang di sana. Udah Itu pusat sampai ya yang dicari. yang ke 1000 sekian saya datang ke pesantren itu. Tetap Miftahul Huda, cuman beda-beda. Ada Miftahul Huda 160. Jadi emang Ya. cabang Iya, gitu. iya, iya, Pak. Dan Kalau termasuk lulusan-lulusan dari sana mungkin seperti itu. berurusan. Akhirnya ya udah kebuatan lelah alhamdulillah. Judul ceritanya saya lucunya gini, dibawa muter-muter sama tukang ojek kan. Karena kita nggak tahu, padahal Iya. tuh dari tempat ojek ke pesantren itu deket sekali. Sakingku ya emang nggak tahu. Iya. Oh mau ke pesantren ya, iya sama pesantren. Ya kita jadi sebelum puasa itu 5 bulan sebelum puasa bulan apa ibu coba? Kalau bulan Jawanya kan ngaji coba. Kan sawal puasa, habis puasa sebelum puasa apa tuh? 5 bulan sebelum puasa. Itu sih baru sampai itu. Perjalanan tuh 5 bulan ya. Dari sini tuh 5 bulan berarti. Jam bro. Tapi itu pernah mondok dulu di pesantren yang lain nggak Pernah sebenarnya? singgah. Pernah singgah aja. Karena bukan tujuan saya nggak lama. Tujuan saya tetap Manonjaya, Tasikmalaya. Jadi udah nyampe ke sini, oh ternyata bukan sini gitu. Mana ada seminggu, pindah lagi. Berarti silik mulut ya? Iya mungkin ya. Itu 5 bulan saya baru sampai. Saya itu 5 sendal pasang sih. Abis kiniannya kan apa namanya tumit ya? Yang abis kiniannya gitu. Dan kebetulan pada waktu itu saya jadikan apa ya suatu kenangan kawan. Walaupun udah Nggak dibuang, Nah, sekarang pas pun Jadi memori ya. Ini perjuangan lah gitu ya. itu karena ya itu tadi saya bilang saya tumpah darah di sini, saya harus bisa berjuang di sini mengembangkan agama kalau memang Allah ridho gitu kan saya akan bisa dimari. Alhamdulillah setelah 5 bulan kemudian saya sampai ke Manonjaya, itu pun dengan cara ilegal teteh. Ilegal. Iya. Tahu nggak saya ilegal di pesantren berapa lama? Saya ilegal di pesantren itu kurang lebih setahun lebih. Saya pura-pura jadi petugas DPU. Saking ku hayang dahar, ngebelan betul gitu supaya tetap ngaji gitu kan. Jadi saya turun tuh, ya ketika yang lain udah pada rapi makan itu kan, nah saya kumpulkan sisa-sisa nasi, saya ngantongin kantong kresek, sisa-sisa nasi saya kumpulin, saya masukin. Itu saya ketika ada tempenya, goreng tempe anu Orek. lain tempe eblek, tempe anu. Oh iya. Itu ada yang bekas digigit satu gigitan loh itu nggak habis lagi itu kan. Terus saya seneng banget itu walaupun bekas gigitan orang gitu, masih ada launya gitu. Itu seperti itu perjalanan saya. Itu berjalan selama tahun lebih. Seperti itu saya. Jadi ya saya bisa bertahan hidup. Mulai istilahnya diakui. Nah, Gimana itu? Allah emang luar biasa. Saya orang tua saya nggak ngasih apa-apa, cuma ngasih ilmu, ngasih pendidikan sama saya. Kebetulan emang saya anak petani, jadi diajarin itu ngarit ngarit sama ngebot hari tama lain mesin rontok itu. Nah itu pada waktu itu tradisi di Manonjaya sampai saat ini pun, sampai anak saya juga sekarang sana masih disebutnya patrol karya. Patrol karya itu membantu di sawah kiai. Kebetulan ngarit membantu nate. Jadi dikerahkan diumumin tadi di pengeras suara udah ada waktu itu kan. Kasadayana santri himpika. Nah, himpika. Diantos
ayeuna di pengeras suara karena bade aya patrol karya di Sadang. Kalau sawah itu rumah rumahna Kang Haji Khoirul Azam. Ayeuna pisan diatur. Kumpul semuanya termasuk saya kan emang saya Himpika. Himpika itu sekarang himpunan pelajar Islam asal Karawang. Jadi khusus Jadi Karawang. khusus orang Karawang. Kebetulan pada waktu itu orang Karawang itu ketika pulang teh emang naik kereta. 3 gerbong kereta penuh sama orang Karawang. Saking banyaknya orang Karawang yang musantren di sana, termasuk saya pada waktu itu. Nah kita ikutnya, nah kemarin, nah kebetulan kiai kita yang Kiai Haji Khoirul Azam menantu dari Wa Ajengan, itu dia adanya di Rangkon di luhur gitu, Saung Rangkonan gitu. Turun diperhatikan sama dia kayaknya, saya nggak paham. Udah rapi, Azan boleh nggak? azan aja nggak apa-apa, azan sekalian aja. Itu saya ngarit kan ngarit. Kebetulan saya di sini udah biasa ngarit ya. Jadi ngaritnya saya itu beda sama yang lain. Kepake tanggung gitu ya. Sekali atuh sawah di ditu mah tuh kan pang gedena ge bisa sekali nangkep urang geus rapi gitu. Karawang. Tingalikeun ku anjeunna teh kiai teh. Tadi sih rapi, ngagumutna segala macem. Tah dipanggil lagi teh. Manggilnya lain ngaran abdi teh apa. Jadi manggil kieu. Budak hideung ka dieu. Panggilan selalu saya ingat sama dia. Ya Allah saya kieu masa dan tur masa hideung. Soalnya ini lebih hidup. Budak hideung ka dieu. Eta ketua Himpika kan aya ketua himpunan. Lupa. Bisa urang ku akang itu. Nyangkut lah ngontan. Tadi yang mana? Gitu kan. Turun teh. Mana di mana? Di Karawang. Asrama naon tah awalna ditanyakeun asrama. Emang abdi teh gaduh asrama kan cenah. Legal. Asal lagu ieu asar. Seru tadi ceritanya. Orang mah belum tentu dah. Terus kene baca. Mangga. Dugi ka mana tadi teh? Dugi ka mereka ketemu ngarit. Iya nah, dipanggil. Ah, Ya. Budak hideung. Kita yang membuat saya masih teringat sampai sekarang itu sampai beliau sudah almarhum. Itu yang saya ingat. Sekarang dilanjut sama anak-anaknya ya, masih sering kemarin alhamdulillah boleh dikatakan walaupun saya alumni anom dan bahasa yang muda, tapi guru-guru dari Manonja itu sering singgah ke sini, sering datang ke sini. Itu luar biasa buat saya gitu. Ya saya sambung lagi akan nanya tadi itu sampai bisa resmi gitu ya. Itu bagaimana ceritanya itu? Saya ngarit kan. Udah rapi ngarit semuanya ngebobot semuanya udah rapi dipanggil ya. Beliau turun panggil dengan kata-kata tadi itu. Budak hideung ke dia gitu. Budak hideung. Saya kan ya merasa hitam lah gitu, hidup gitu kan. Ayo dulu hidup. Ada ngaca jika nama gitu kan. Padahal emang udah nggak terurus kan badan saya. Badan pun ya gemuk sekarang. Oh Ketika dulu saya mah bilang, masih luar biasa. Kalau saya bilang cuma dibalut sama kulit aja kayaknya bohong gitu kan. Bener-bener nggak terurus. Karena tadi makan aja supaya saya bisa makan itu dengan itu cara itu. Ini saya ceritanya udah mungkin yang kedua kali ya. Yang pertama itu saya cerita ketika semua guru-guru saya dari Manonja datang ke sini. Pada waktu itu acara syariahan pengajian Sukapura. Jadi 3 kabupaten digabung. Sukapura itu singkatan. Subang, Karawang, Purwakarta. Digabung di sini ngajinya di tempat kita di sini. Berarti kita ini tamu luar biasa masa Allah dengar cerita ini. Ah, Dia ah. belum banyak cerita ke Belum, saya baru kita dapat kesempatan yang luar biasa. Bang Haji saya baru belum cerita Bang Haji yang sering kesini gitu. Gitu makanya saya kaget nih banyak sekali rombongannya gitu. Saya bilang Bang Haji tadi telepon katanya ke Umi kayak ceritanya. Nah gitu Kang, begitu saya samperin ditanya asrama mana nih gitu. Saya mau jujur belum masuk asrama kan, asrama itu kayak gimana gitu kan. Saya bilang kan gaduh asrama. Nah, mungkin jawaban saya itu anggapan beliau meledek kali ya.
karena kan ya biasanya ya nggak mungkin lah nama santri tinggal ya di dalam. tinggal di asrama gitu. Wah, marah lah beliau tuh. Balik mana gitu bahasanya. Balik mau ditanya ya cuman gitu. Asrama mana? Kau bawa berapa nih? Tetap saya jawab, saya belum punya kobong gitu kan. Akhirnya bingung kiai. Nah si ketua HIPK itu, ya ketuanya itu ketua himpunan nyamperin. Untung kan, ayo mah can terdaftar. Itu nunjuk ke saya. Can terdaftar kumaha? Nya can itu can di KPA di pengurus can ieu can lembar. Oh, bener mana can? Tanya lagi ya. Berarti lah mana di dia? Kata saya bilang setahunan tuh. Allahu Akbar gitu. Kamu benar can ieu geus setahun leuwih. Itu ngomel janji ngomel bukan saya. Pengurusnya, himpunannya. Iya cuma balik mana ya? Itu mau budak kita itu sudah dia cuma. Gitu. Terus enak kedeng tak sasar ditunggu Pak Kang di bumi. Itu ditunggu di rumah Kiai pada waktu itu. Udah rapi, pulang dari sawah, udah mandi, sudah sholat asar, diajak sama himpunan tadi. Mang, kurang kali itu nggak punya akan. Tadi kan karena di luar akan itu. Nah saya tanda tanya. Jadi gini dikeluarin itu berkecamuk bos, saya berkecamuk sekali. Saya di situ berdoa ya Allah andai kalau saya dikeluarkan gitu kan. Ya saya ridho. Yang penting saya minta ridho dari guru yang ngeluarin saya. Betul. Andai saya diterima gitu kan di sini, ya saya minta dikasih permudah semua ilmu yang ada di mari saya pengen serap gitu kan ketika saya izin. Gitu kan. Akhirnya begitu saya sampai assalamualaikum disuruh masuk, suruh duduk di kursi, saya duduk di bawah karena emang takjim seorang guru gitu. Ulah dihandap dulu, tetap saya dibawakan ulah dihandap dulu. 3 kali guru ngomong berdiri baru saya duduk di kursi sejajar dengan beliau. Nah yang antar saya tuh ketua himpunan di bawah dia. Ditanya apa yang ditanya sama guru pada waktu itu, kayaknya tahu gitu. Gus dahar can, gitu kan, makan. Gus dahar can. Emang saya belum makan. Maksudnya ya itu tadi saya ceritakan makan juga hasil dari mulungan sang musesa. Apa beliau bilang? Bisa can. Saya bilang belum. Dah. Itu dibuka sama beliau di meja tadi udah disiapin. Kalau musesa itu makanan luar biasa istimewa buat saya. Jadi ada kecap gurame, spesial. Spesial kita ini spesial itu mah. Itu luar biasa. Ayeuna kamari-mari orang dahar teh hasil tina mulungan, kali-kali disuguhan anu kos gitu. Luar biasa. Sebelum makan saya nangis kan. Saya ingat irahan deui asa ngimpi gitu ada anu sakitu ngeunahna gitu kan. Ya Allah ya karim bahkan kokocok, bos budak kokocok. Di tangan. Beliau yang menyiapkan ngambil dari dapur. Luar biasa saya. Hati saya kayaknya yang saya tadi punya perasaan gak buruk, seudon sama guru bakal dikeluarin pada waktu itu sirna kan? Nggak punya perasaan seperti itu. Jadi diistimewakan gitu. Ya saya makan, bari jeung nyurucut cai panon lah yang dina. Nanti nggak nyucutnya apa Gimana ya, perasaan saya udah campur aduk pada waktu makan. Udah setahun lah Udah, gitu. lebih lah setahun lebih. Kita nggak pernah pulang. Bahkan orang tua saya Nggak tahu situasi itu, orang tua di rumah nggak tahu. Yang lebih sedihnya lagi begitu saya pulang, orang sini, orang kampung kita hidup karena emang saya nggak ada kabar sama sekali. 4 tahun 5 tahun nggak ada kabar. 5 tahun saya baru pulang. Jadi orang tua saya juga nyari udah nggak ketemu. Ngurus abang Nggak tahu di pesantren mana. Kebetulan pada waktu itu terjadi tsunami Pangandaran. Oh iya. Tuh nggak lama saya udah lama di sana terjadi tsunami Pangandaran. Saya nggak ada kabar berita intinya. Tradisi sini kan ketika ketika orang meninggal kan disedekahin kan. Itu orang tua saya sedekah. Tahlilan ya. Lain buat saya. Ya saya cerita bukan dibuat-buat kan, karena emang betul. Nah itu saya makan sampai habis kan. Itu ikan yang segitu besar, makan gede kurang gitu kan. Makan bareng kiai di situ apa sendiri? Iya, Oh, oke, ngeliatin aja. Udah ratus saya kekocok ya cuci tangan. Kayak nanya bahasa dia terus warat. Saya bilang mohon kan. Nambah deh, ayatnya masih ada di dapur.
kayaknya emang paham. Itu kurang Karena makan. Karena ngelihat badan, postur. kurang gizi kayaknya gitu. Itu karena ya. Tapi karuniaeun ya cenah. Apa nama? Dan disebut dia budak hidung gitu. Ya setelah udah makan ditanya sama beliau, apa pertama kali yang ditanya beliau? Niat mas Andren nih dia. Saya bilang masih gaduh Kopi. lengkap kan? Nah itu nih. Emang kapan ya? Kamu nanya? Oh, mohon tos kita punya orang sesuai dengan tradisi yang dia budaya tidak umum. Mana wakilan? Jadi ketua himpunannya wakil ke salaman di mana? Terus mana resmi ayah di dia jadi santri muda. Pokoknya naon mangrupi aturan anu aya di budak kudu dipatuhi itu mana. Kalau kamu tuh kayak tinggal per bulan gitu. Ada. Nah ini cerita lagi. Penderitaan saya nggak cukup sampai situ. Ya Allah, masih panjang. Panjang. Masya Allah. Tapi berbuah kebahagiaan ya Mas Adi ya. Jangan Kalau- berbuahnya. Jangan berbuahnya dulu. Nggak seru nanti. Iya, Kang. Jadi gimana ya? Itu nggak putus sampai situ. Kita udah hubungannya gembira luar biasa. Diterima itu teh. Setahun lebih kita menantikan itu kan. Betul. Kari-kari dengan wasilannya kita ngarit, jadi diterima gitu kan. Luar biasa emang kalau ada saya perjalanan itu saya. Jadi, nah udah diterima, ditanya kan sama Kiai, arek lebet asrama mana? Si ketua himpunan udah bisa mengukur kemampuan saya, nggak mungkin kuat bayar lah kalau diterima di asrama. Cicingan nggak be? Terserah kan. Nanya, kata ada di tempatnya di mana ya? Gitu nanya ketua himpunan. Duka kan? Kiai diem. Enak ya? Cik ke asrama Mutawasilin. Gitu dia bilang. Sanggem berencana gawe emanya kan itu kata Kang Haji. Saya bilang Kang insya Allah ya gawe naon wae mungkin mesti pesantren abi masih bisa ngaji sok gitu kan paling kieu kan kata ketua himpunan paling nu masih aya lowongan mah di KBS. KBS itu kebersihan Kang Haji. Kebersihan pesantren itu kurang lebih luasnya waktu saya di sana itu 7 hektar 7 hektar yang petugas kebersihan cuma ada 7-8 sama saya. Lokasi luasnya 7 hektar dibersihkan sama orang 8 orang ya. Coba bayang makan. Hampir Santri hampir pada satu waktu iya, hektar. santri pada waktu itu putri 4.000, Masya Allah. santri 4.000, 8.000 pada waktu itu. Coba maaf teteh, Iya. teteh bayangin. Nggak mau ngebayangin ini. Nah, apalagi kalau bisa bilang dari 4.000 santri putri yang menstruasi 1.000 aja, itu udah berarti ada 1.000 softtek kalau pagi. Bapak jualan softtek. Saya bersihnya. Bersihin. Kiain kayak ayah man. Masya Allah ya itu. Berkaya, Dan penderitaan saya nggak cukup sampai situ. Jadi begitu saya diterima dari tempatnya kebersihan, saya berpacu dengan waktu ngaji harus, gawe harus. Bagaimana caranya? Itu satu hari 1 hektar apa digilir hari Senin sebelah mana hari Terus Selasa? setiap hari kita itu Pokoknya kerja. bersihin segitu aja. Saat hari ini komplek asrama ini, Iya. Oh. besoknya asrama ini. Pokoknya setiap hari tuh nggak ada Muter istirahat. terus. Ya saya sampai bahasa kuruk cileh kentel pejit Ah, apa kena itu? sama saya. Nah, artinya apa? Kentel pejit teh harus banyak puasa. Oh. Kuruk cileh teh jangan banyak tidur. Jadi si cileh teh ulah ngegedean gitu kan itu. Kurang tidur, kurang makan. Kurang Nah, tidur, kurang gitu. makan. Itu dulu kurang makan. Ah. Seperti itu kan. Jadi saya diterima sehari-hari kerja. Tapi saya punya mindset saya harus belajar juga. Oke, itu maaf sebelumnya itu hal apa yang menjadi Bertahan. motivasi dengan tantangan yang sepanjang Susah itu? itu. Yang jadi motivasinya apa? Mas. Waktu itu saya berangkat misalnya karena Dari- mau bunuh orang. Mau bunuh orang. Kiai. Iya. Karena Maka saya pergi itu cuma minta izin sama ibu pada kebetulan yang ibu saya lagi sakit di dalam. Sudah jalan 4 tahun. Jadi dari kecil saya emang rajin puasa kan. Kebetulan emang pada waktu itu bulan Ramadan usia saya baru kelas 6 kalau nggak salah. Cuma sekali ini aja juga udah minta maaf. Saya sudah minta maaf saya karena nangis minta maaf karena hilaf tadi teh Iya. bukan sengaja. Kesel bela orang tua. Bela orang tua saya. Saya bilang
kalau bukan saya yang bela orang tua siapa gitu kan. Karena udah rapi, udah saya bawa pulang, ya saya diem tuh di kamar, orang tua nyamperin. Nah begitu orang tua nyamperin, mak, saya kayaknya di sini udah nggak ada teman gitu, karena nganggap saya itu udah nggak benar orang. Iya. Dan itu putuskan untuk pergi itu tadi perjalanan sekian tahun, sekian bulan sampai Iya, habis iya. sekian. Jadi itu pemicunya. Itu karena ya. emang pak acuannya itu, saya harus jadi orang benar, saya harus jadi orang benar. Takdir Allah Untungnya ya positif gitu ya larinya. itu kan, emang biasanya kadang-kadang katanya kan lebih Hmm. parah gitu. Harusnya. Nah, Intinya itu saya lari. langsung saya ngepak ini apa yang saya bawa itu Al-Quran, tuntunan sholat, sama baju, kain, Usia berapa berangkat? masih tergolong anak-anak lah gitu kan. SD. SMP ya? SMP lah. SMP. Punya warung punya ada Pak. Udah mau Pak. Anak-anaknya kan aja ada gitu. Anak-anak masih ada. Ada yang ngaji sini. Ada anaknya cucunya ngaji sih. Oh ya Allah. Anaknya ya, alhamdulillah. Iya. Jadi luar biasa di situ. Iya. Makanya saya bilang tadi Bang mau bilang untuk larinya ke hal yang positif. Kalau ke hal yang negatif mungkin Iya. ya nggak jadi begini Iya, ya. tahan. Jadi alhamdulillah saya di begitu. Nah itu saya kembali ke penderitaan selanjutnya di pesantren. Ya itu tadi teteh bayangin 1000 santriwati yang berarti 1000 softtek kalau pagi Pagi doang itu. ntar siang kan belum salin kan biasa salin kan Iya, belum lagi sorenya itu saya udah nggak pakai capitan lagi kan nganuin softtek Oh ya udah Allah. kejar kita ngaji kalau pakai wah tahu gini teteh maaf ya santri putri kan kelihatannya cantik-cantik Iya. modis-modis Tapi kan, iya. tapi mohon maaf teh dalemannya itu maaf ya joroknya ngetampun. Ini saya katakan, ini luar biasa saya akan jawaban. Ini, aduh saya bilang, tiap hari saya ngomong nih kalau mens itu taruh di plastik gitu kan. Pokoknya memang begitu kayaknya udah gimana gitu kan. Itu nggak makin belang kalau masukin ke karungan. Kabayang gua akan masih berem kene. Ya. Tercampur dengan air, Iya, iya. kita panggul ngucur Kang ke sini Iya, berem. serius itu? Serius. Ya Allah. Karena kalau kita ngejar-ngejar ngaji teh. Iya. Biar ada waktu buat ngaji ya. Luar biasa saya bilang pokoknya udah nggak ada. Berapa tahun tuh Pak Ustadz seperti itu? Pokoknya waktu itu sekitar 4 tahunan. 4 tahun? 4 tahun begitu baru digilir saya jadi DPU. Apa itu DPU? Dapur umum tadi ya? Itu di sampah saya 4 tahun. Pokoknya di situ saya benar-benar dengan sampah. Puntennya lain cenah ngomong mudah-mudahan ulah-ulah geuleuh. Iya. Kan punten nasi kalau kita biarkan selama 3 hari jadi belatung. Iya, bau. Bukan cuma bau teh, bilatungnya Iya. pang gede-gedean Iya. ada bilatung sudah begini teh. Iya. Itu buat saya udah mainan sehari-hari. Di DPU tuh. Bukan DPU, KPS, Oh, kebersihan. KPS. Kebersihan. Itu Kang Teteh cerita saya saking pengen ngaji, alhamdulillahnya ngaji sulam itu pada waktu itu di masjid itu pakai pengeras suara. Kita Jadi kerja. nggak sambil Bersih, dengerin. Jadi saya ada istilah kata ngalogat Kang di tumpukan sampah. Nyoret kita di tumpukan sampah saking kayak ngaji. Kenapa kedengeran sama speaker kan? Alhamdulillah. Sambil ngaji sambil. Itu tumpukan sampah di pelbak saya. Terus lagi ya kesan ya gimana ya karena emang udah dibawaan juga menahan perut lapar juga. Jadi makanan-makanan sampah yang masih layak dimakan saya makan. Di tempat sampah itu? Di tempat sampah itu yang masih layak artinya yang masih ada bungkusnya gitu kan. Itu Ya saya Allah, makan. mengandung bawang amat. Nah, jadi seperti itu Teteh. Makanya kalau saya, menurut saya udah hal yang biasa. Ternyata bukan cuma saya Teh di kebersihan itu. Di kebersihan itu yang paling deket ternyata cuma saya. Artinya yang lain itu orang luar semua. Orang NTB, orang Malaysia. Tapi Sundanya pinteran mereka ngomong Kalau Sundanya udah lama nyambung di mana situ. gitu. Karena udah 30 tahun. Saya sorokan juga sama mereka. Nah, itu mondok sampai 30 tahun. Jadi Nanti mau pulang ada ongkos meren. Iya, gitu. ini Saya aja pulang, saya ceritakan itu kan, saya sehari-hari itu ya udah di rumah kiai. Yang penting dapat makan Nah, lah di itu. situ. Pesantren Bisa ngaji dapat makan pesantren. udah Iya. bisa hidup lah gitu. Makanya kitabnya luar biasa. Ternyata setelah kita udah sekarang seperti ini, Iya, kita jadi tahu tanya-tanya ini. pada punya pesantren besar Teteh. Teman-teman kita yang tadi bareng-bareng Iya. ngambil sampah, ngambil Ya softtek, Allah. luar biasa kan. Karena keberkahannya dari Itu situ. mungkin makanya ya Allah.
Ini saya ceritakan di forum ketika semua alumni pada nyampe pada waktu itu. Mereka semua pada tunduk gitu kan. Ya artinya nggak nyangka gitu. Iya, yang selama ini diremehkan. Nah seperti itu. Nah itu sampai saya pengen. Nah uniknya lagi kitab-kitab saya masih ada sekarang. Di kitab saya namain kan, punten ya. Di kitab saya namain itu hasil jual sendok. Oh, Jual apa? Jual sendok. Nah joroknya santri baik putra maupun putri itu sama dengan barang-barang milik pribadi itu nggak ada yang sayang. Habis makan buang nggak pernah cuci, habis makan buang Harus nggak nyuci pernah- deh ya, Nah, bener ya. seperti itu. dikumpulin, dijual, dibeli Begitu kita. saya buang sampah kan ya, blok ke karung, lontrang, nah nih sendok kumpulin sampai tukang bakso, tukang bubur sampai udah nggak mau nampung. Ya Allah, saking banyaknya. Saking banyaknya saya jualin itu. Bener kan? Jadi asal jual sendok saya kumpulin duitnya buat beli. Berarti yang mampu juga banyak di situ ya, yang mondok yang mampu. Ya, Rata-rata berbayar semua. Oh, karena emang berbayar ya. Nah itu tadi kenapa saya ditempatkan di KBS? Ya itu tadi Karena karena tidak saya bayarnya itu dengan Tenaga. Ya. seperti itu. Insya Allah yang luar biasa ya. Gitu kan. Nah perjalanan dari KBS sekian tahun saya dimutasi. Nah awal Ke DPU. DPU. Perbaikan biji. Emang makan pokoknya di situ. Bebas. Pokoknya bebas. Sebelum orang lain makan kita lebih dulu. Sekali masak 5 kintal Masya Allah. beras. Jadi sekarang sampai sekian teh. Iya, 5 kintal tuh seberapa Iya. sih? 500 kilo. 500 kilo. 500 Setengah ton. Masak coba ke semua orang ke mesin Kang. Satu kali masak Satu gitu. kali masak gitu. Ntar sore masak lagi. Ya Allah. Emang benar luar biasa itu. Dulu di DPU saya itu kan. Gitu di DPU nggak lama, sudah 8 bulan. Oh. Dimutasi lagi. Ke- Jadi takmir. Kebetulan anak saya ini, nah ini saya itu belajar Qori juga. Untuk adzan suara saya memang lumayan bagus kata teman-teman saya. Ditariklah ke takmir. Takmir itu bersihin masjid 3 lantai kan. Enggak ada yang ngenangnya. Takmir cuma 3 orang. Enakan di DPU dong sambil makan. Emang iya kalau emang itu. Cuman kita jadi gimana gitu ya? Karena emang mandat dari guru Iya. harus di rolling katanya. Iya. Ya udah saya pindah ke takmir. Di takmir saya ngebersihin ya tai cak-cak kan, tai cak-cak, tai manuk gitu kan. Itu tetes kuat berieukeun mata. Amun tas ngaji terus kieu. Luar biasa. Karena emang mamawa ieu. ngejaga biar nggak najis gitu Itu ya. maksudnya Oh. seperti itu. Kebersihan situ benar-benar diriin. Artinya apa ya? Bikinnya dipakai, gitu. Bikinnya dipakai, gitu. Yang paling capek itu ketika hari Jumat kalau di takmir. Ramai juga. Dari habis subuh kan kita bersihin masjid sampai ke pas Jumat belum rapi itu kita. Itu capek luar biasa kalau hari Jumat. Kalau sekarang begitu saya takmir enak. Ada berapa? Ada 20 orang. Saya zaman saya cuma 3 orang. 3 lantai. 3 lantai. Ya Allah itu teteh. Pak Haji mau lanjut ini? Seperti itu. Mau lanjut? Masya Allah. Iya, masih Ya. terus. Intinya ya, Ya, kita ya, doain ya. dari Teteh, Kakang semuanya. Saya cerita seperti ini juga bukan karena apa ya, karena memang mengingat Ya. Buat pelajaran hidup buat Ilmu kita. buat kita, Amin. Mas. Ilmu. Ya. termasuk buat ini juga. Jujur saya waktu itu ngaji belum ada ini, emang belum ada. Ini juga benar-benar dari Allah kan kalau saya bilang. Bener, saya waktu itu pengen beli ini nih, tanahnya, lahannya ini. Luar biasa, saya puasa sama istri puasa 40 hari, saya juga 40 hari. Alhamdulillah ada rezeki, waktu itu dapat arisan, saya berikan ini. Lalu saya urus suratnya dari wakaf kan ini bukan punya saya, ini punya kita bersama. Saya wakafkan, buat pembangunannya bingung, saya waktu itu cerita sama Bang Haji, bingung Bang Haji, dan ntar aja katanya kali ada duitnya. Alhamdulillah begitu saya pasang fondasi, dapat arisan lagi itu istri pasang fondasi, nangkrak banyak orang yang mencibir. Bahasa nakir, bahasa mereka belagu, nggak punya petakan juga, bikin pondok gede kayak gitu. Orang-orang sawah gitu ya? nggak punya sawah. Orang-orang bikin gini gitu karena punya sawah gitu kan. Ini pengen model, nggak punya modal aja tuh. Dari hati orang gitu kan. Iya. Saya ajak ngomong ibu apa ya? Ini tiang nih segini banyak. Saya ajak ngomong. Waktu itu belum ada tiang begitu. Saya ajak ngomong. Saya bilang, nih kamu juga makhluk. Saya bilang, kamu di makhluk Allah. Saya juga makhluk Allah. Ajak teman-teman kamu datang ke sini. Mau saya. Udah setahun lebih nangkrak gitu ke bangunan. Nggak jadi-jadi Nggak maksudnya gitu jadi-jadi, ya bilang, Mas Adi. "Mau," saya bilang.
diajak ngomong tuh kan, si Tiang diajak ngomong, Suprit diajak ngomong, Bani diajak ngomong, Pak Edan lagi, Iya. bahkan ke Malang gitu kan, Puyang. Ayah, besok kalau lihat Riton ajak ngomong. Itu kan luar biasa, alhamdulillah dengan izin Allah. Ada kabar berita, ada yang survei 2 orang, besoknya lagi survei 2 orang. Saya tanya dari mana, nggak dikasih tahu sama dia. Saya dapat dana 190 juta. Masya Allah. Cuman bukan berupa duit, tapi berupa bahan material. Nggak apa-apa. Bahkan yang kerjaan juga bukan orang kita, orang perawat kan. Setiap hari semobil 30 orang gitu. Kita mau ngasih makan juga emang pada waktu nggak punya beras. Jadi udah Pak, nggak usah ngasih makan, mau kita udah dibayar. Oh. Gitu sih. Tapi kan istri saya yang merasa nggak enak buat kita. Hanya seminggu 2 kali kita kasih makan kan. Seminggu 2 kali kita kasih makan. Ketahuan mandornya domelin. Jangan Pak, mau dibayar sama saya semuanya. Sampai sekarang saya belum tahu yang ngasih itu uang siapa orang. Masya Allah. Luar biasanya di situ. Sedekah diam-diam. Saya bener kan? Allah kalau udah bergerak, Betul. bener pun jangan lupa yang terjadi. Itu yang saya makanya yakinnya di situ. Di bidang agama, intan surullah yang surukum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan terbukti sama diri saya. Jadi juga saya Jarang-jarang. terima kasih Teteh, AA semuanya yang udah peduli dengan anak-anak kita di mari, peduli dengan perjuangan agama di mari. Yaitu saya ceritakan tadi, saya sempat nangis. Karena tadi cukup batang gitu kan. Awal waktu belum pernah sama Bang Haji Dani, saya nangis. Pulang anak-anak nih pada ngelamun. Saya bukannya udah masak, nggak ada yang cerita, bocah diem aja. Ini adik saya tuh, istrinya ini saya. Masak gimana, beras juga nggak ada. Masya Allah ya Karim, dari pagi belum pada makan anak-anak. Akhirnya solusinya saya beli mie dulu, dari perut gitu. Emang saya nggak pernah perhatiin dapur kan, dapur istri saya. Iya. Istri saya juga kayaknya udah nggak mau pusing gitu, kesian nama saya banyak urusan, diem aja gitu kan. Ya Allah, makanya alhamdulillah dengan adanya sangat terbantu kan saya, sangat terbantu luar biasa. Sebenarnya itu apa ya Pak? Kita tuh hanya sebenarnya kalau berterima kasih kepada kita, saya juga malu Pak. Soalnya bukan dari kita. Ini kita hanya jembatan aja menyampaikan. Nanti mohon doanya juga untuk yang memberikan beras-beras ini kan sebenarnya banyak orang baik di luar sana. Jadi kita ini hanya jembatan aja sebenarnya. Yang bisa nyampe ke sini, ya mudah-mudahan dari jembatan itu kita bisa mendapat keberkahannya gitu kan. Karena selama ini hanya inilah yang bisa kita lakukan gitu. Karena untuk ngasih secara harta yang banyak itu masih belum bisa. Kita masih bisa tenaga aja lah gitu. Karena gini kan, kalau saya tidak akan ada aroma kalau tidak ada barokah. Tidak akan ada barokah kalau tidak ada istiqomah. Tidak akan ada istiqomah kalau tidak ada wasilah. Nah, ini wasilah akan menjembatani kebaikan orang akan sampaikan, amanah orang akan sampaikan. Ini luar biasa kalau menurut saya. Tim ini kalau bisa, maaf ya Teteh ya artinya tim ini kalau bisa ya harus lebih solid lagi. Amin. Harus doakan karena yang kita kerjakan, yang akan kerjakan semuanya ada kebaikan. Wasilah itu lebih baik daripada karomah. Itu ya saya bilang tadi, tidak akan ada karomah kalau tidak ada barokah, tidak ada barokah kalau tidak ada wasilah, tidak ada istiqomah. Tidak akan ada istiqomah kalau tidak ada wasilah. Wasilah ini artinya yaitu tadi perantara jembatan, aturan orang itu basuh mentas jadi terbasuh gara-gara jembatan. Nah ini jembatannya ini kan luar biasa. Harus kuat jembatannya. Itu maksudnya. Nah ini saya kan harus solid di sini. Insya Allah. Nah perkumpulan apapun pasti akan ada polemik. Betul. Karena 3 ada hal, yang satu adalah pro, keduanya kontra, yang ketiganya adalah acuh tak acuh. Dimanapun pasti ada hal yang seperti itu. Kalau yang kontra, kalau yang pro jangan dipikirkan kita pro, jangan kita pikirkan yang kontra. Harus kita luruskan, harus irama itu maksud saya. Itu saja. Nah, Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video kegiatan saya hari ini. Mungkin kita akan lanjut ke pesantren yang lain, tapi untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.